Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Nurul Sakinah, yang kedua Syarosanda, yang ketiga Yuri Caherdian Sakila, yang keempat Ilham Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai staffing. Baiklah, penjelasan yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Staffing is a term used in the sphere of employment. It has been applied to more than one aspect of the working environment. Staffing has been defined as follows by Heinemann and Jutke in Staffing Organization. Staffing is the process of acquiring, deploying, and retaining a workforce of sufficient quantity and quality to create positive impact on the organization effectiveness. Staffing atau kepegawaian adalah istilah yang digunakan dalam masa kerja yang telah diterapkan pada lebih dari satu aspek lingkungan kerja. Staffing atau kepegawaian didefinisikan oleh Heinemann dan Hakim dalam organisasi kepegawaian. Kepegawaian adalah proses memperoleh, menerapkan, dan mempertahankan tenaga kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk menciptakan dampak positif pada keefektifan organisasi. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syarosanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarosanda Zaprila, NIM 2032000007. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sakinah. According to this model, acquisition comprise the recruitment process leading to the employment of staff. It includes human resource planning to identify what the organization requires in terms of the numbers of employees needed and their attributes, knowledge, skill, and ability, in order to effectively meet job requirements. In addition, the selection technique and method of assessment to identify the most suitable candidate for a particular job. Menurut model ini, akuisisi proses rekrutmen yang mengarah ke perekrutan staf, termasuk perencanaan sumber daya manusia untuk mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan organisasi dalam hal jumlah pekerjaan yang dibutuhkan dan atribut mereka, seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, agar dapat memenuhi persyaratan pekerjaan secara efektif. Selain itu, teknik pemilihan dan metode penilaian untuk mengidentifikasikan kandidat yang paling cocok untuk pekerjaan tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa yang akan datang, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhananya saja, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ini dapat membantu kita agar memproyeksikan masa depan untuk memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, seperti mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, serta menentukan arah pencapaian, dan menentukan langkah untuk mencapainya. Deployment involves
decisions about how those recruited will be allocated to specific roles according to business demands. It also concerns the subsequent appointment to more advanced jobs through internal recruitment, promotion, or reorganization. Penerapan melibatkan tentang bagaimana mereka yang direkrut akan dialokasikan ke peran tertentu sesuai dengan tuntutan bisnis. Ini juga menyangkut penunjukan berikutnya untuk pekerjaan yang lebih maju melalui rekrutmen internal, promosi, atau reorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kurniawan akan menjelaskan lanjutan dari saudari Yurica. Retention deals with the management of the outflow of employees from an organization. This includes both managing voluntary activities such as resignation and controlling involuntary measures whereby employees are managed out of the organization through redundance program or other type of dismissal. The overriding objective is to minimize the loss from the organization of valued employees through strategic and tactical measures which enabling the organization to reduce employment costs where circumstances distance. Retensi berkaitan dengan pengelolaan arus keluar karyawan dari suatu organisasi. Ini termasuk mengelola kegiatan sukarela di mana karyawan dikelola di luar organisasi melalui program redundansi atau jenis pemecatan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kerugian dari organisasi karyawan yang berharga melalui langkah-langkah strategis dan taktis sambil memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya kerja di mana keadaan menentukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.